Sebelum melangkah lebih jauh menuju puncak Gunung Slamet, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menghormati adat dan budaya masyarakat sekitar. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Slamet bukan hanya gunung tertinggi di atap Jawa Tengah, namun gunung ini adalah bagian dari kehidupan, tempat yang harus dijaga, dihormati, dan diwariskan untuk tetap lestari. Oke boy, kita udah bangun. Sekarang jam 5:17. Kita mau prepare dulu. Mau kemana kita? Hah? Mau ke Slamet. Oke boy, kita mau nyoba dulu. Sekalian menunggu sampai jam 6. Kita di homestay Ibu Rida. Nanti saya kasih nomor teleponnya di bawah. Oke boy, kita mau back lagi. Kita mau kembaliin formulir registrasi dulu. Saya bersama 3 rekan lainnya berjalan menuju pos registrasi untuk memberikan formulir yang telah terisi oleh rombongan kami. Lepas dari itu, saya sedikit merindukan pendakian waktu 1 tahun yang lalu di Permadi Guci ini. Entah kenapa, tahun lalu saya sangat excited sekali. Mungkin karena waktu itu tas carrier saya baru kali ya. Tidak lama kami kembali ke homestay untuk mengisi perut dan berbincang sejenak sebelum memulai pendakian. Selepas kami sampai di homestay, kami mengisi tenaga lebih dulu dengan makanan spesial buatan ibunya. Katanya mendaki itu butuh fisik yang kuat untuk menghadapi beratnya jalur di trek. Tapi menurutku yang lebih berat itu adalah tahan rindu sih. Di setiap balik suapan ada tenaga yang sedang kami kumpulkan. Di balik setiap tawa ada semangat yang semakin menguat, karena kami tahu beberapa menit lagi jalur Gunung Slamet akan menguji langkah, fisik, dan mental kami. Bagi-bagi ayo anak. Yo, kita tadi habis makan, habis ngobrol, habis nyebat. Apa? Oke. Kita mau packing dulu. Udah bagi-bagi sembako, kita mau packing guys. Come on, let's go. Oke boy. Kita udah pakai carrier. Oke. Akunya tak nampak. Oh iya kecil. Unyil. Oke boy, kita mau ke jungle camp. Jungle camp. Ke gerbang pendakian. Kita mau mulai trekking with rancang-rancang sedoyo. Stay tune guys. Mungkin nanti kita vlog ini ngerekamnya sedikit karena kita jadi porter. Sejen mana Mas? Satu persatu, carrier mulai kami angkat ke pundak. Bebannya memang terasa berat, tapi di dalamnya tersimpan semua bekal untuk perjalanan menuju ke puncak. Setiap tali yang dikencangkan seolah menjadi pengingat bahwa petualangan ini akhirnya benar-benar dimulai. Kita jalan dulu ke gerbang. Jalan-jalan. Kiri kanan. Oke boy, kita mau berangkat dulu. Sini aja lah ya, langsung. Oke boy, kita mau mulai trekking. Ada satu spot tahun lalu. Wah, gila. Oke guys, kita mau ke spotnya. Mana spotnya? Kita saksikan. Ih sumpah ini bagus banget nih. Aku jago sinematografi. Tempat tahun lalu kita di sini, homestay sini kan. Sudah kenangan. Oke boy, kita udah di gerbangnya nih. Entah kita mau foto atau apa. Kayaknya langsung deh.
Nanti kita fotonya di pos 1 mungkin di jungle-nya. Oke boy. Bam. Apa? Oke, foto dulu. Foto dulu yuk. Posisi. Iya. Oke boy, kita mau ngojek dulu. Yeay. Ojek ya guys. Ready. Come on. Setelah mengabadikan momen di gerbang pendakian, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 menggunakan ojek. Namun di tengah perjalanan, prihatin saya langsung tertuju ke arah Sungai Permadi Guci. Tahun lalu tidak seperti ini. Sulit dipercaya, sungai yang dulunya menjadi aliran alami di kaki Gunung Slamet kini berubah menjadi hamparan bebatuan raksasa dan material longsoran. Bekas terjangan banjir dan longsor yang terjadi di beberapa waktu lalu masih terlihat jelas. Pepohonan yang tumbang, alur sungai yang berubah, dan tumpukan batu menjadi saksi betapa dahsyatnya kekuatan alam saat itu. Melihat langsung dari dekat menghadirkan perasaan yang berbeda, bukan sekedar melihat berita atau dari foto di media sosial, tetapi menyaksikan sendiri bagaimana alam bisa mengubah sebuah tempat hanya dalam hitungan detik. Di balik indahnya Gunung Slamet tersimpan kisah tentang kekuatan alam yang harus selalu kita hormati. Semoga kawasan Permadi Guci ini terus pulih, masyarakat yang terdampak selalu diberi kekuatan, dan semoga setiap pendaki yang datang dapat menjaga kelestarian alam serta selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Aman sih, worth it. Wah, sampai di gerbang pendakian Permadi Guci guys. Let's go. Mas apa? Mas Azam. Mas Ale. Ngarep wis. Coy, kita mau ke toilet dulu, mau buang air kecil dulu. Wah, ngantri. Nah, jungle camp kita kesana nanti. Sedang di Mana? Ini di sini. Di sini. Kita mau ke sana. Ya. Mana tuh sana ya? Sana kalau Yang lain pada di atas guys. semuanya lihat, ini adalah Apa? saya buang air dulu. Nanti nggak tahu ya, setelah longsor, pasca longsor itu ke arah jungle forest lewat sini atau sini, kita nggak tahu. Coba kita mau lihat dulu. Kayaknya udah bukan ke sini deh. Tuh, ini bukan ke sini deh, tapi ke sini dia nanti. Tahun kemarin kan ke sini nih. Kita ke sini. Coba kita mau lihat dulu. Coba. Pasca longsor kan. Kita mau lihat dulu. Berjalan di sini ya Mas ya? Apa ya? Di beberapa titik, jalur lama sudah tidak bisa dilalui, sehingga dibuat lintasan baru yang sedikit bergeser. Trek yang sebelumnya relatif landai, kini berubah menjadi tanjakan dan turunan pendek dengan pijakan bebatuan, tanah lepas, serta material longsor yang masih terlihat jelas di sepanjang jalurnya. Perubahan ini membuat perjalanan menuju jungle camp terasa seperti melewati jalur yang benar-benar baru. Meski tujuannya masih sama, namun medan yang dilewati kini memberikan pengalaman yang sangat berbeda dibanding sebelum bencana yang terjadi. Itu brother, kita mau sesi foto lagi. Si foto bersama Mas Hasan atau Mas Isan, itulah pokoknya. Dengan PD-nya dia. Porter, dan di belakang ada Mas Sore. Sweeper. Iqbal juga di depan, dan saya juga di depan. Jadi kalau ada apa-apa, info langsung aja ke HT masing-masing. Nanti ada beberapa HT, bilang aja di situ. Kalau ada keluhan entah itu sakit gigi, kaki, kepala, semua. Hati. Kalau sekitar Hati. Infokan saja langsung. Nanti biasanya ngasih tahu obatnya apa aja. Buat estimasi dari pos 1 ke pos 2 mungkin cuma sekitar 1 jam. 2 ke 3 juga 1 jam, 3 ke 4 juga mungkin 1 jam. Kita akan istirahat lama nanti di pos 3. Kalau sampai jam 11 atau 12 kita mungkin makan dulu di sana 1 jam. Kalau waktunya emang cukup, kita lanjut aja jalan di pos 4. Siap. Oke, balik ya. Udah kali. Kita lagi briefing dulu guys. Bersama porter. Ide. Dan sweeper kita.
Sweeper baru nih, kru baru. Kita lagi sesi briefing. BTW kita lagi rombongan pertama ini yang naik nih. Iya. Rombongan pertama. Sekarang jam berapa? 7.38. Sekarang jam 7.38. Mungkin jam 8 lah ya. Ya, kalau mau foto-foto nanti ditunggu sampai jam 8. setengah 12. Nanti kalau yang turunnya nggak ngojek, lewatnya situ tuh. Gimana? Oke coy, sebelum mulai pendakian, alangkah baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh, ini nggak kayak gini lagi? MD Palace Store, go to Selamat, go! Oke guys, kita mau berangkat dulu. Kita serbat dulu. Karena jam 8 kita baru trekkingnya. Gitu guys. Segedung. Aman wis. Setelah sesi briefing, doa dan hentakan bersama selesai, rombongan memilih mengabadikan momen terlebih dahulu di gerbang pendakian. Sementara saya dan Mas Ondol yang bertugas sebagai porter memutuskan untuk langsung bergerak lebih dulu. Bukan karena terburu-buru, tapi sebagai porter kami harus memastikan jalur dan perjalanan di depan tetap berjalan sesuai rencana. Karena bagi seorang porter, perjalanan bukan hanya soal membawa beban, tetapi juga memastikan semua yang dibawa bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu masuk lebih dalam ke jalur Permadi Guci, suasana hutan benar-benar mulai terasa. Pepohonan yang masih rapat, jalur tanah yang dipenuhi akar, dan udara yang semakin sejuk membuat perjalanan terasa jauh berbeda dari suasana di bawah tadi. Di sepanjang perjalanan, suara burung dan serangga terdengar bersahutan dari balik pepohonan. Saya pun mulai menikmati setiap langkahnya. Sampai tanpa sadar, langkah saya semakin jauh ke depan. Dan Mas Ondol yang tadinya berjalan bersama saya, akhirnya mulai tertinggal di belakang. Ya, namanya juga porter, bawaannya berat ya kan. Kalau jalurnya masih enak, mungkin kaki rasanya masih terasa terus melangkah sih. Tapi di tengah keheningan hutan ini, saya mulai tersadar. Gunung Selamat bukan cuma tentang jalurnya yang panjang, tetapi tentang bagaimana kita bisa menikmati di setiap suara dan keindahan alam yang masih terjaga di sepanjang perjalanan. Di bawah tenduan. Karena kita bawa tenda 2. Gitu guys. Kita sampai di pos 1 Bayangan. Pendakian bukan tentang menaklukkan alam, tapi menaklukkan ego diri sendiri. Melestarikan alam bukan pilihan, tapi kewajiban. Oke, kita udah sampai pos 2. Tempat dulu lah ya. Datang, cabut. Pos 2. Estimasi berapa menit tadi? Sekarang jam 8.31. 30 menit. Kita trekking. Dari pos 1 Bayangan, saya langsung melanjutkan perjalanan ke pos 2. Niatnya untuk beristirahat. Tetapi berhubung saya melihat ada pendaki lain, niatnya saya urungkan kembali. Karena sepi sekali saya butuh hiburan obrolan nih. Karena gak mungkin juga ya buat nunggu Mas Ondol yang masih sangat jauh dari saya. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan untuk menghampiri pendaki lain itu. Dan ternyata itu porter lokal. Dan disinilah awal mula cerita adat istiadat itu dimulai. Jadi kita sama bapak porter dari Basecamp Permadi. dari Basecamp Permadi. Kalau mau nomornya ada di bapak nanti. Ada, udah siap. Apa pak namanya pak? Kalau saya namanya Mak Iteng Sek. Mak Iteng Sek. Iya. Oh nanti Berarti kalian saya cari aja. Bikin kerajinan Iya. kayu tuah Nusantara. Namanya ini. Facebooknya Mak Iteng Sek. IG Wah. Mak Iteng Sek. TikTok Guys. Mak Iteng Sek. TikTok ada. Mak Iteng Sek. Iya. Oke. Iteng Sek itu nama kayu tuah Gunung Slamet. Oh gitu Namanya pak. kayu Tengsek. Kayu Tengsek. Iya. Ilmu. Nama lain Sulaiman. Sulaiman. Oh kayu Sulaiman itu. Oh alah iya Kayu iya. Tengsek itu kayu yang mengandung khodam, punya energi positif. Oh begitu pak positif. Berarti posisi kayu beradanya dari pos 5
berarti sebelah barat nyampe tebing. Kalau di daerah sini nggak ada. Oh, nggak Berarti ada. kayu tengsek habitatnya di tebing. Oh, Sawangan berarti. Iya, di bawah jalur Sabang itu banyak. gitu. Iya, Gitu guys. kayu tengsek. Kayu Kalau di tengsek. Gunung Slamet ini ada 7 kayu tuah Nusantara ada di sini. Oh, coba. 7 kayu tuah Nusantara. Tapi yang dominan paling bagus itu kayu tengsek. Kayu tengsek. Gitu. Oke. Kalian kalau mau ke Permadi Guci, ke Selamat via Permadi Guci ke Bapak Mai tengsek. Mai Tengsek, Dari base camp Permadi. base camp Permadi. Oke guys, see you. Kita jalan terus kan. Mau lanjut. Pos 3 OTW. Oke guys, sampai pos 3 di setengah 10 kurang 10 menit, sekitar 1 jam kita naik dari pos 2 ke pos 3. Baik istirahat juga, bertemu dengan Bapak Porter dari Permadi Guci guys, banyak ilmunya. Oke guys, jadi bapaknya mau ritual dulu, adat istiadat. Di sini Bapak. Monggo. Itu apa Pak? Ini bunga melati. Bunga melati ya. Oh pantas tadi ada iya di pos 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kana berdua iya kana selamat di sirata mustaqim kemudian di Sumailah hadrati khususan Nabi Adam dan Siti Hawa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana berdua iya kana selamat di sirata mustaqim. Sumailah hadrati khususan Nabi Ilyas alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana berdua iya kana selamat di sirata mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sumailah hadrati Nabi Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana berdua iya kana selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sumailah hadrati khususan sesepuh desa Puji khususan Mbah Mustafa khususan Mbah Slamet khususan Mbah Wali Amir khususan Mbah Sulaiman khususan Mbah Umar yang hormati wala hadrati khususan Mbah Kledik wala hadrat Mbah Abdul Karim wala hadrat khususan Mbah Sapi Pirang wala hadrat khususan Mbah Yakarti wala hadrati khususan Enggambar khususan Masih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berdua iya kana selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana berdua iya kana selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berdua iya kana selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua iya karena selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim. Iya karena berdua iya karena selamat di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin iya karena berdua iya karena setengah di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Saya sudah izin ke Bapak Mai Tengsek juga tentang perihal ini, dan beliau sangat mendukung agar orang lain di luar sana tahu bahwa adat istiadat itu ada dan harus selalu dijaga. Di tempat ini saya mengikuti beliau untuk melakukan sebuah tradisi yang masih dijalankan dalam perjalanan menuju Gunung Selamat via Permadi Guci. Bagi saya, adat seperti ini bukan sekedar bagian dari perjalanan, tetapi sebuah warisan yang masih terus dijaga dan dilestarikan. Kita juga belajar menghormati alam tempat yang kita datangi dan tradisi masyarakat yang ada di dalamnya. Bukan tentang percaya atau tidak percayanya, tetapi tentang bagaimana kita menghargai budaya yang masih hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pengalaman pertama saya mendapatkan view keindahan yang sebenarnya. Sekali lagi, kita hanyalah tamu, maka datanglah dengan sopan, berjalanlah dengan hormat, dan pulanglah tanpa meninggalkan luka. malam Sabtu manis, Mbah mau bersih-bersih sungai. Tolong jangan pada tidur yang tadi.